Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, masih dari lokasi kafe yang kalau teman-teman lihat di belakang saya di Potri Cafe. Potri Cafe ini ada di daerah Saikin, loh, sekarang promosi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dekat dengan Jakarta Selatan, Lebak Bulus, Pasar Jumat, Ciputat, atau Pondok Pinang, ingin cari tempat buat minum kopi yang tempatnya cozy banget, nyaman, dan juga harganya juga murah meriah, ada di belakang sana tuh, ada meja biliar juga, teman-teman bisa sewa. Datang aja ke sini, di Jalan Haji Saikin ya, jangan lupa. Nah, kita nggak ngomongin kafe ini, tapi kita sekarang mau ngomongin terkait dengan usaha nih, bisnis usaha. Nah, kebetulan dari teman saya ini ada yang salah satu foundernya, dan nanti kita coba bahas, kita hubungi dia, siapa tahu kita bisa ngobrol lebih lanjut seperti apa sih usaha yang sedang dia bangun atau rintis dari saat ini. Ya, tapi sebelumnya saya mau coba tampilkan video dari usahanya yang bersangkutan. Ya, namanya Mas Vicky. Nanti kita hubungi dia ya. Kita coba nonton videonya dulu ya. Ini saya tampilkan videonya. Tunggu, saya coba share screen dulu. Ya, ini dia. Oke, tadi videonya. Banyak banget ya, saya sampai bingung nih. Gimana caranya Mas Vicky ini ngatur segitu banyaknya, apa ya namanya, diversifikasi usahanya ya kan. Nggak cuma tadi ada makanan, ternyata juga pernah kurban juga dipegang, ada minuman kopinya, dan lain-lain. Nah, supaya nggak penasaran, kita coba hubungi saja yang bersangkutan ya. Tunggu sebentar, saya hubungi dulu telepon nih. Halo, Mas Vicky. Bisa join, Mas? Oke, silakan. Saya tampil di layar ya, videonya ya. Oke. Halo. Halo. Halo Mas Vicky, apa kabar? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nah, Mas Adin, ya. senior. Waduh, jangan ngomong gitu Siap, dong. Kita nggak bawa alma mater nih. Di belakang nggak ada tulisan alma mater kan? siap terima Oke. perintah. Gimana? Sehat? Apa kabar hari Ya, ini? alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya. tapi karena badan menggelembung ini ya lama-lama rada-rada nggak enak juga badannya. Wah, masa sih? Tapi kelihatannya sibuk banget dari kemarin saya lihat. Aktivitasnya Apa? dari Facebook, dari Instagram, sibuk juga. Iya kan nggak lari-lari. Oke, Mas Vicky, ini tadi sudah kita share video terkait dengan pasbanget.id. Nah, ini kan salah Oke. satu ya apa ya momen yang sangat sangat positif ya di saat-saat ini. Waduh, itu adik-adiknya lucu-lucu amat. Halo. Tuh, Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Yang kecil ya? Waalaikumsalam. Iya ini yang kemarin berdiri Iya, saya pikir sendirian. udah bisa jalan. Wah, hebat banget si kecil. Ya. Nah, balik lagi ke tadi yang momen itu lagi positif nih. Dan saya tahu kan Mas Vicky juga lagi bikin salah satu apa yang namanya ya usaha yang memang menggerakkan sekitar ya kalau nggak salah ya Mas Vicky ya. Teman-teman Ya yang bisa ada dibilang. di daerah sekitar rumah Mas Vicky. Boleh cerita nggak Mas Vicky? Seperti apa sih supaya teman-teman yang lagi dengerin video atau nonton video ini bisa tahu lah
Gimana sih perjalanannya Mas Vicky di sela-sela kesibukan kerjanya, kan saya tahu sibuk banget tuh di kantor. Tapi kok masih bisa nih ngurusin satu bidang usaha di luar sampingan lah Kok istilahnya. tahu? Kok tahu sibuk? Tahu dong. Oke, monggo. Gimana Mas? Oke. Ya, jadi apa? Sebenarnya ya emang kalau misalnya jualan atau bisnis gitu ya, ya walaupun agak beda nih kalau jualan atau bisnis ya, basicnya sih jualan. Itu emang hobi dari zaman dulu Mas Adit. Jadi Oh, ya ya. dalam apa ingatan saya itu mulai berjualan itu usia 4 tahun. 4 tahun? Wow. Iya. Jualan apa Mas? Jadi, produk pertama yang saya jual adalah Yakult. Jadi waktu awal-awal mula Yakult itu apa launching gitu ya. Jadi tante saya itu kan beliau perawat lah di bidang kesehatan. Ya mungkin awal-awal Yakult itu pendekatannya ke orang-orang kesehatan kali ya. Nah terus dari situ saya minum teman-teman saya juga mau. Ya udah saya jualin gitu kan. Saya jualin tapi tanpa modal karena punya tante saya. Ya pokoknya akhirnya berkembang ya lama-lama jadi kayak hobi dalam artian gimana sih dengan jualan itu kita bisa bantuin orang, menuhin kebutuhan orang gitu kan. Jadi nambah lama-lama ketika kita paham substansi bisnis, ya intinya adalah jualan atau bisnis itu adalah membuat solusi sih, membuat solusi. Nah, awal mula ide pas banget itu emang ketika pandemi ini, ya saya biasanya kalau apa? Oh iya boleh. Kalau misalnya kejadian pandemi, saya langsung tuh mulai berpikir ke depannya nih terjadi apa dan segala macam gitu ya. Emang salah satu konsekuensinya menurut saya pasti secara ekonomi itu bakal terdampak. Nah kemudian mulai ya saya kan banyak berteman juga di sini, banyak komunitas yang saya ikutin dan kemudian mengetahui bahwa banyak banget yang terdampak di sekitar saya gitu ya. Jadi di perumahan saya itu sekitarnya satu kelurahan gitu ya, itu kan banyak juga yang daerah-daerah yang disebut masih perkampungan disebutnya ya. Nah, which is yang perkampungan itu basicnya pendapatannya itu pendapatan harian melalui jualan di pasar, jualan di SD gitu kan. Nah, orang-orang termasuk sama ojek online ya. Nah, orang-orang ini 3 orang ini itu terdampak secara signifikan gitu. Misalnya yang ada temen yang namanya Bang Samin, itu ojek kita dari awal tuh itu dia jualan mainan Mas di SD. Ya ketika SD lockdown kan otomatis nggak ada penghasilan sama sekali dan itu kasihan banget gitu. Nah, terus kedua ada namanya Bang Indri, itu pedagang kelapa tuh, santan gitu. Nah, itu ketika saya ajak ngobrol, itu turun penghasilannya 70%. Wah, padahal dia masih harus membiayai anaknya yang masih ada yang kuliah gitu ya. Nah, itu kan ada juga yang masih kecil. Itu kan menurut saya suasana batin sekarang tuh banyak orang itu stres. Saya bisa ngelihat lah dari WhatsApp group dan segala macam itu nuansanya agak beda ya ketika pandemi ini berlangsung, stres segala macam gitu ya. Ya kebanyakan kan pengennya nyalahin eksternal gitu kan. Ya walaupun pasti ada tanggung jawab juga dari pihak eksternal, namun kan pada intinya mindset-nya harus dibangun nih. Nah, akhirnya dari situ saya coba mikirin solusi. Ya solusinya itu adalah pertama saya ya dari beberapa komunitas, kan saya punya komunitas yang banyak ibu-ibunya gitu. Nah, dari situ saya berpikir
sekalian juga campaign bahwa ini nih pandemi ini banyak orang yang nggak ngeh loh, ya kan Mas Adit kan? Iya, iya, iya. Itu apa namanya, nggak tahu gitu. Sedangkan saya ini ya karena bahkan dari Januari di kantor saya itu membentuk emergency response team, ya kan? Nah itu aware gitu bahwa ini makhluk apa sih virus corona ini, berbahaya apa gitu. Nah sehingga sekaligus campaign untuk supaya orang-orang di rumah aja, akhirnya ya udah pertama tuh jadi saya apa namanya masuk jadi investor gitu ya, ada 212 Mart namanya. Nah itu kan banyak ibu-ibunya. Nah di situ saya tawarin untuk gimana nih belanja sekaligus kita di saya ada tim ojek waktu itu dimulai dari 2 orang tuh, Bang Samin sama Bang Indri. Ya alhamdulillah dimulai dari kita fasilitasi belanja di pasar pagi gitu. Pasar pagi dan kemudian belanja di 212 Mart, akhirnya berkembang, marketnya berkembang. Jadi belanja kemudian di mana-mana. Ya istilahnya kita kayak berpikirnya kayak Nadim lah, cuma level kelurahan gitu Mas awalnya ya. Iya, 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 iya. Jadi lama-lama berkembang layanannya kan, jadi kalau ada GoFood ya kita fast food gitu kan. Iya, iya, iya. Bertambah Nah, itu jadinya misalnya ya. iya, tahu-tahu orang pengen pesen mesin akuarium nih, beli di sini gitu kan. Ya jadinya kita layanin gitu. Jadi apa? Ya lama-lama berkembang, kemudian mungkin ya akhirnya istilahnya banyak varian produknya, dan juga kita bekerja sama untuk go digitalnya ya. Walaupun nih ya mungkin nanti saya cerita lebih jauh, secara go digital ternyata masih belum match sama behavior dari market kita. Ya intinya sih orang males lah ya untuk download lagi gitu. Kalau misalnya kita ada aplikasi dan ternyata mempersuasi orang untuk menggunakan aplikasi kita itu nggak mudah gitu. Jadi orang lebih enaknya ya lewat WhatsApp aja, orang lewat WhatsApp aja gue bisa kok, gampang gitu kan, nggak perlu ngabisin room dari memori gua Memori gitu. handphone ya. Iya, gitu sih kira-kira. Menarik ya. Berarti memang dari sekitar rumah ya Mas Vicky ya. Dimulai dari tadi ada 2 rekan di ya istilah tetangga di rumah. Bang Sawit, Bang Sawit atau Bang Idris? Samin, Bang Samin ya, Samin, Bang Samin. Bang Indri. Bang Indri. Nah ini beliau-beliau ini memang dalam hal ini sampai sekarang masih bersama dengan Mas Vicky, masih. antar, kemudian juga ya membelanjakan keperluan dari beberapa konsumen ya gitu tadi ya. Masih. Dan ya saya ngembangin sih ke mereka ini, ya juga kan akhirnya kan ada beberapa ojek yang bergabung sama kita gitu ya, termasuk ojek yang online itu, ojek online masih terdampak loh sampai sekarang gitu ya. Iya, iya, Walaupun betul. tergantung. Jadi kalau ojek online tuh yang emang dari awal biasa untuk dia ngambil makanan, GoFood gitu ya, atau GoSend, ngambil barang itu dia akan dapat mulu. Tapi kalau orang yang biasanya ambil orang, nah itu susah tuh dapat GoFood. Oh, bisa Gitu. begitu ya. Algoritmanya Iya, nggak iya. tahu deh alam kayak gimana, tapi Secara keluhannya IT ya. seperti itu gitu. Nah, jadi mereka ini saya dorong untuk mereka juga mulai merintis bisnisnya gitu. Kayak kemarin Bang Samin ya alhamdulillah. Ya karena emang basicnya kan dia jualan ATK sama mainan anak-anak. Nah kalau momentum-momentum Lebaran itu kita dorong buat bisa bikin apa nih? Oh dia bisa bikin ketupat, bisa bikin lontong. Nah akhirnya kita tawarkan ke market gitu ya. Akhirnya dia bisa jualan dan hasilnya juga bagus buat dia. Lumayan sih, lumayan banyak. Baik, ini kan sama seperti konsep yang sudah ada ya, maksudnya di online yang kita tahu bahwa menemukan ya, mempertemukan lah satu konsumen, satu penjual, dan satu juga bidang delivery-nya lah atau yang mengantarkan barang. Jadi masuk di situ ya. Ini kan juga satu gebrakan bisnis luar biasa loh kalau menurut saya ya.
gerakan yang sangat positif membantu teman-teman sekitar kita. Kalau dilihat dari sisi bisnisnya sendiri, masih bisa berkembang lagi, Mas Vicky? Kan saya lihat variannya juga makin bertambah tuh dari Instagramnya Iya. juga. Karena Peluangnya memang makin besar ya. ya ya mungkin untuk menjawab pertanyaan ini boleh ya saya Boleh. sharing. Mau share boleh, Ada silakan. yang Wih, mantap. Silakan Mas Vicky. ya. Jadi ini kan pas banget. Pas banget tuh apa sih gitu kan? Itu pesan antar sejahtera banget gitu. Jadi awalnya ketika nama itu tercetus ya kan biar nama yang enak diingat orang gitu kan. Jadi kayak ya saya punya teman kan founder Bukalapak gitu ya. Dia kan Bukalapak. Nah, itu bisa dikembangin tuh jadi buka apa gitu kan. Sama kayak Gojek juga go apa. Nah, ini pada saat itu emang ini nggak banyak waktu sih untuk menentukan nama ini. Jadi langsung terlintas, ya langsung gitu. Pesan antar sejahtera banget. Nah, filosofinya apa sih? Wah, ini filosofi segala gitu ya. Jadi emang ini yang ketika pertemuan sama tim keluarga besar pas banget, baik itu admin, ojek gitu ya. Ini yang saya coba ingetin bahwa kita nih di sini bareng-bareng buat apa sih sejahtera banget, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Karena yang konsep yang saya pahami di Islam itu, ya Islam itu mendorong kita sebenarnya untuk sukses nggak hanya di akhirat, tapi juga dunia gitu. Jadi dunia dan akhirat gitu ya, kita sukses bareng-bareng. Nah, ini filosofi pertama, makanya pas banget pesan antar sejahtera banget. Sejahtera banget itu dalam artian sejahtera baik di dunia maupun akhirat. Nah, filosofi kedua yang coba saya juga share lah ya ke teman-teman value ini bahwa kita ini usaha ini ya karena konsekuensi ya dari kita itu mengintegrasikan atau eh, punya filosofi yang pertama itu kita pengen sukses dunia akhirat. Ini yang saya gunakan filosofinya. Jadi keseimbangan antara profit dan pengabdian. Jadi 3P nih. Dengan profit dan pengabdian yang semakin berkembang, kan otomatis kalau kita analogikan kayak timbangan kan, tulangan timbangannya juga harus semakin kuat kan, Mas? Ya kan? Kalau misalnya kanan kirinya gede gitu kan. Nah, akhirnya tapi kalau misalnya kita cuma mengutamakan yang salah satu kiri juga jatuh gitu. Akhirnya semuanya nih 3P nih. Ini sebenarnya sih saya terinspirasi ya dulu saya pernah kerja di Astra ya Mas ya. Kerja di Astra yang itu luar biasa. Jadi kalau di Astra itu yang namanya CSR itu kayak bukan sampingan Mas. Itu KPI utama. Nah, disitulah KPI ya malah ya. KPI utama. Jadi direktur-direkturnya itu dibebani berupa CSR. Jadi program CSR, budget CSR gitu. Berapa banyak dia sebuah perusahaan itu mengeluarkan gitu buat CSR. Nah, itu ada standarnya. Di situ ya walaupun ini baru perusahaan rintisan yang ya kita coba ikhtiarkan ini dari nol gitu ya. Kita coba ya dari awal kita pengabdian gitu. Jadi sekarang ini makanya kita ada beberapa program. Jadi yang pas beras itu ya mungkin Mas Adit pernah tahu. Terus juga ada yang lain itu sebenarnya kita juga kontribusi tiap bulanan itu di sini ada komunitas berbagi. Kita kontribusi untuk Jumat Berkah gitu. Jadi dan juga pernah sekali kemarin tuh. Jadi Bang Samin ini guru ngaji juga. Dia itu guru ngaji yang TPA gitu ya di rumahnya dan waktu kemarin butuh Al-Quran akhirnya kita fasilitasi juga jadi kita wakafkan dari tim pas banget itu buat Al-Quran di TPA-nya Bang Samin waktu itu. Nah jadi 3 ini yang
diseimbangkan sehingga untuk berkembang ya menyeimbangkan keduanya, semakin besar profit harus semakin besar pengabdian dan perusahaan juga otomatis akan berkembang. Itu yang jadi kepercayaan, belief dari membangun usaha ini. Terus visinya apa sih? Kita ingin menjadi perusahaan startup terkemuka yang menjadi wadah kolaboratif usaha lokal dan nasional tahun 2030. Jadi 10 tahun dari sekarang ya kebayangnya ingin jadi startup terkemuka gitu kan. Jadi memang ya alhamdulillah salah satu berkah dari COVID ini, saya itu kan nggak perlu meluangkan waktu untuk di perjalanan, Mas, yang dalam sehari itu bisa pulang pergi itu 4 sampai 6 jam gitu kan. Nah, 4 sampai 6 jamnya itu kan adalah waktu yang idle yang bisa kita gunakan buat ngebangun ya kalau misalnya mau disebut ini sosiopreneur gitu ya. Ya ini sosiopreneur. Terus misinya apa? Ya ngembangin lah jejaring supply chain usaha lokal, mulai dari yang orang produsen sampai reseller-resellernya. Terus memfasilitasi pemberdayaan usaha lokal untuk scale up. Ya ini yang kita masih terkendala, jadi masih sifatnya kalau ini kita untuk UKM ya namanya pas UKM, kita membuat sebuah pasar. Jadi marketnya itu di WhatsApp group. Ya udah, mereka saling jualan di situ. Nah, terus yang ketiga nih memantik kolaborasi sumber daya lokal untuk berkontribusi bagi masyarakat. Yaitu tadi kayak pas beras dan segala macam sebenarnya kan ada donasi-donasi dari teman-teman juga, dari teman-teman saya juga gitu kan kebanyakan. Bahkan kemarin ada seorang direktur juga yang partisipasi di tempat saya tuh buat pas beras. Bahkan ada seorang GM di tempat kerja saya yang sudah komitmen setiap bulan ikut serta dalam program pas beras ini gitu. Jadi ya alhamdulillah ya sama seperti Mas Adit yang juga punya kegiatan sosialnya ya. Kita coba kembangin sih ini. Nah, ini strateginya nih gitu kan. Jadi emang mostly kan lewat WhatsApp ya. Nah, di sini ada Pas Furniture. Pas Furniture ini kita kolaborasi saya sama teman saya. Jadi ada teman saya yang dia ini juragan furniture lah. Dia memberdayakan pengrajin-pengrajin kayu jati untuk kemudian membuat produk-produk yang ya kita kerjasama ya kita sebagai kita yang menjualin salah satunya lah gitu. Terus kemudian ada Pasmart ya kan, layanan buat ke 212 Mart, pasar pagi atau yang lain gitu, warung-warung yang lain, kelontong, fast food gitu. Terus ada Pas Kurban gitu kan. Kemarin nih yang bareng sama Mas Adit juga nih. Luar biasa debutnya Mas Adit. Terus Pasen gitu ya untuk kirim dokumen, kirim barang. Terus Pas Aun. Nah, Pas Aun itu apa sih? Pas Aun ini adalah ini produk-produk yang kita usahakan untuk kita itu dapat akses ke produsennya langsung atau minimal ke distributor tangan pertama. Kenapa? Supaya ini nanti harga kita bersaing dan kita masih bisa punya room untuk reseller-reseller kita. Jadi kita punya ada puluhan reseller ya yang saat ini ya jadi keluarga besar Pas banget. Nah, ini saat ini produknya ada Pas frozen gitu ya, Pas meat, daging gitu ya, Pas herbal, terus sembako, Pas kopi gitu ya, Pas kopi sama Pas Astra gitu. Pas Astra itu yang face shield itu ya. Nah, ini kita jual ke reseller. Sedangkan kita juga Pas Aun ini juga ngambil produk-produk dari UKM. Misalnya yang konsisten dari UKM itu adalah Pas herbal sama Pas kopi, Pas coffee. Nah, itu dua produk itu dari UKM. Yang nanti kita distribusikan ke 212 Mart, ke market kita nih di grup orderan namanya, atau di yang lainnya. Nah, ini WhatsApp-nya. Terus
yang go digitalnya kita kerjasama sama aplikasi yang memang udah eksis, Mas Adit. Namanya Anter 2. Jadi Anter itu aplikasi yang sebenarnya intinya sih mirip kayak gabungan Bukalapak sama Gojek lah bisa dibilang. Namun di sini kita memang masih struggling ya karena orang ya begitu udah kenalnya lewat WhatsApp ya ngapain gue download lagi gitu. Itu ternyata berat gitu ya. Ya makanya kalau disebut startup yang aplikasinya tuh dia bakar duit ya istilahnya ya, walaupun ini misleading sih bakar duit. Jadi kalau saya ngobrol sama teman saya di Bukalapak itu ya bukan bakar duit lah, itu kan istilahnya ya strategi marketing, gimana awalnya orang kan ngebangun habit tuh susah Mas, nggak kebayangan dulu Bukalapak kan, atau ya yang awal-awal kan istilahnya e-commerce kan Bukalapak kan, Iya, betul. nggak kebayang lah dulu apa sih ya, bahkan apa namanya ya awalnya dulu kan sepeda gitu kan, ya akhirnya sekarang sampai segede ini dan itu butuh marketing yang luar biasa ternyata, dan saya menyadari itu gitu, ini benar-benar harus butuh dana ini untuk mengendorse inilah, mendorong. Terus kemudian yang ya strategi ketiganya sosial gitu ya, ada Pas Beras, Pas UKM, kita membantu UKM juga. Terus Pas Desa, yang ini yang belum jalan nih, Pas Desa sama Pas Edu. Jadi ya masih scratch lah idenya. Jadi Pas Desa gimana kita membantu pemberdayaan desa, kerjasama mungkin nanti sama yayasan segala macam. Karena gini Mas, mungkin FYI, jadi saya juga punya ngebangun komunitas anak muda ya, namanya Tunas Muda Indonesia. Jadi itu emang teman-teman di sekitar Kabupaten Bekasi yang mereka ini emang basisnya itu entrepreneur gitu. Jadi ada beberapa produk lah. Nah, di situ kita ngebangun mindset juga gimana nih caranya kita entrepreneur ini supaya bisa juga membantu pemberdayaan gitu. Ya itu tadi balik lagi ke filosofi seimbang 3P itu ya. Kayak gitu sih Mas. Selanjutnya sih pengenalan produk aja nanti aja, mungkin dari Adit ada yang mau ditanyakan. Siap. Ini kalau misalkan melihat dari varian dari Pas On sendiri kan juga cukup banyak ya. Frozen, meat, herbal, sembako, kopi, dan juga Astra. Produk-produk ini memang misalnya apa ya, kalau di follow up atau dicari sendiri oleh di tim Pas Banget, atau kebetulan dari orang luar melihat Pas Banget kemudian coba deh masukin ke Pas Banget gitu. Lebih banyak yang mana sih Mas Vicky? Kalau apa namanya, ya mostly sih kebanyakan kita yang inisiatif cari ya. Jadi kalau yang apa teman-teman UKM itu biasanya nitipin ke kita itu yang herbal gitu ya, atau bahkan yang snack apa itu dititipin ke kita. Nanti kita jual tuh ke market kita kayak gitu sih. Tetapi kalau yang istilahnya demand-nya atau permintaannya banyak, itu adalah memang produk-produk yang kita cari ininya, produsennya, distributornya. Karena harganya kan bersaing gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, Mas Vicky, ini kalau melihat dari susunan strategi ini, kira-kira kalau kita boleh tahu, ada berapa orang sih timnya Mas Vicky sendiri di dalam Pas Banget? Yang ini Mas, dari beberapa varian ini? Jadi timnya itu yang istilahnya tim manajemen lah ya. Tim manajemen itu tim saya ada 3 orang gitu ya. Salah satunya adik saya. Adik saya nih yang ngurusin customer relation lah gitu. Jadi bagaimana kita ini bisa menjalin hubungan baik sama customer dan tahu feedback dari customer ya. Nah itu yang utama kan buat ngembangin usaha ini, supaya kita tahu nih apa customer kita gimana pandangannya terhadap kita. Terus yang kedua ada tim media, itu yang desain gitu ya. Yang ketiga ini operasional gitu.
Nah, kalau yang 2 di awal nih sifatnya dia itu freelancer lah. Istilahnya dia juga kan punya banyak project di tempat lain gitu. Kalau yang orang operation, nah ini saya gaji gitu. Oh, oke. Itu tim manajemennya ada 3. Nah, kalau tim yang ojeknya saat ini ada 7 orang. Ojeknya ada 7 Lumayan ya, orang. udah lumayan banyak juga ya. Dan sebenarnya kan juga bisa disupport dengan ojek online yang sudah ada ya. Kalau kita misalkan di luar Bekasi begitu. Karena saya pernah pesen nih dulu. Pas Coffee, enak tuh. Dan kan kerjasama juga harus, ya nggak mungkin juga kan teman-teman timnya pas banget yang mengirimkan langsung ke Cibubur, jauh banget kan. Untuk hanya ngirim satu Sebenarnya kopi. sih memang gini Mas, sebenarnya bisa aja, cuma biasanya gini, kan teman-teman itu juga sebagian ada yang ojek, dia sebagian juga dia ada yang akhirnya karena saya dorong buat dia usaha, ya dia juga punya usaha gitu Mas. Jadi biasanya kita coba bidding gitu, bidding. Nih ada pesanan ke sini gitu kan. Kalau ada yang bisa, ya dia berangkat. Tapi kalau nggak ada yang bisa, kita kan nggak pengen terlalu lama kan dikirimnya kan. Akhirnya kita pakai ojek online yang lain. Kerjasama dengan ojek online ya. Tapi bagus lah menurut saya, masih memberdayakan yang sudah ada dulu kan, berarti tidak serta-merta langsung ke ojek online yang ada gitu. Biasanya kita bidding dulu di internal. Mas, ini kan juga terkait dengan penyusunan strategi dan juga beberapa lini usahanya ini kan juga biasa butuh modal ya. Biasa kalau dari Mas Vicky sendiri, modal pure dari Mas Vicky sendiri atau memang menarik investor atau teman-teman dari yang lain, Mas? Ini kan luar biasa. Modal dari sendiri ya. Jadi modal cuma dari sendiri. Hebat. Tapi kalau dibilang modalnya banyak gak sih? Gimana? Ya enggak juga sih Mas. Jadi kalau saya bandingin dulu tuh sebelumnya saya kan usaha yang fried chicken ya. Yang saat ini lagi nggak saya lanjutin. Nah itu modalnya tuh lumayan tuh sampai harus ngeluarin sekitar 60-70 juta lah gitu kan. Tapi kalau ini sih enggak sih Mas. Jadi ya paling modal paling gede yang saya keluarin misalnya buat beli face shield Astra tuh kan yang ya waktu itu sampai 15 juta gitu ya. Udah paling istilahnya secara cash flow yang idle itu paling 15 juta lah gitu kalau bisa dibilang, karena ini kan kita coba kembanginnya ya, makanya itu tadi Mas, gimana kalau disebut gimana caranya buka bisnis tanpa modal. Ya ini kayak gini. Lucu ya, menarik nih ya, benar-benar menarik. Kalau jadi saya iya. Gimana Mas? Jadi modalnya itu kan nggak selama ini kan kita mindsetnya modal itu harus duit gitu dan berapa gitu. Sebenarnya modal terpenting dari bisnis itu adalah jaringan, jejaring, atau ya pertemanan atau silaturahmi yang kita bangun gitu kan. Nah itu yang kemudian ya orang percaya sama kita sehingga beli produk di kita kan, di antara banyak produk-produk yang lainnya gitu. Banyak produk yang sama ditawarkan oleh yang orang serupa, lain. Ya. Dan harganya juga bervariasi kan, kita tahu juga kan di luar sana. Oke. Ini sistemnya apakah memang semuanya konsinyasi atau memang atau yang tadi Mas Vicky beli dulu kemudian nanti baru dijual di tempat lain? Lebih banyak yang mana Mas Vicky? Kalau mostly itu beli dulu ya. Yang konsinyasi UKM pun saya beli dulu sih. Jadi ada yang beli dulu. Beli dulu, baru nanti dipasarkan gitu ya. Jadi emang ya kalau bisa lagi ada modalnya beli dulu.
Kadang kalau lagi nggak ada modalnya, apa namanya, yaitu palingan ya sama suppliernya kita ini aja, cincai aja berapa hari gitu. Sampai kejual, nanti baru dibayarkan begitu ya Mas Vicky ya? Iya, Begitu ya? betul. Oke, terkait dengan tantangan nih Mas Vicky. Tantangannya apa sih dalam menjalankan salah satu kegiatan bisnis usaha yang sedang Mas Vicky rintis ini? Di pas banget yang dirasakan buat kita Yang pertama belajar juga nih. Pasti pribadi ya, tantangan pribadi di mana ya kita nih sosiopreneur ini ya. Jadi sosiopreneur ini kan ya salah satu passion atau hobi kita yang kemudian kita melihat ada orang yang perlu dibantu, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah nih, toh saya masih ada waktu yang bisa dialokasikan ke sini. Ya di awal-awalnya berat banget, maksudnya berat itu karena belum ada tim gitu ya. Nah itu akhirnya banyak yang dikorbanin lah, waktu istirahat dan segala macam, sampai pernah tepar lah ya gitu kan. Jadi memang challenge-nya itu sih, challenge-nya gimana nyimbangin waktu gitu kan, apalagi ada tuntutan anak-anak itu ya sampai sekarang sih kalau ngomongin saya tuh kerja mulu kata saya. Kerja mulu ayah gitu kan. Ayah mah nggak pernah bisa gitu ya, tapi ya harus diluangin gitu. Gitu sih, itu yang jadi tantangannya itu lebih kepada waduh ini waktunya terbatas, tapi ya karena udah sekali nyemplung kan ada tanggung jawab kan Mas di situ. Ya. Betul. Kira harus bisa manage lah antara kerjaan, ya sosiopreneur ini, keluarga gitu. Itu sih. Terus kalau kemudian yang eksternalnya itu adalah membangun tim gitu. Jadi tim saya ini bukannya dari awal kayak gini Mas, gonta-ganti. Oke. Jadi kalau boleh cerita nih, pertama kali lucu nih. Pertama kali launching ya, itu kan baru berdua saya. Ya saya sama seseorang. Pas launching, pas banyak pesanan gitu ya dari ibu-ibu kan. Bla bla bla. Lah, ini yang bertugas untuk melayani list orderan ini hilang dia, tahu-tahu. Akhirnya saya ngurusin. Waduh, pusing banget waktu itu kan. Waduh, pusing dah. Ya qadarullah itu ya di hari itu juga siang-siang ada yang Mas, gini dong, gini ngasih usulan dia. Usulannya bagus, Bu. Mau bantu saya gak? Boleh aja sih, ya udah. Langsung. Jadi habis dari ibu saya, justru yang ngajakin adik saya karena ibu-ibu itu kenal sama adik saya. Justru dari dia, nih kalau ngajakin adiknya Mas Wi gimana? Ya, oh iya juga ya, kok awalnya nggak kepikiran. Awalnya saya ngajak adik saya yang nomor 2, cuma adik saya yang nomor 2 dia lagi sibuk yang lain jadi nggak bisa gabung. Yang bontot ini ya saya pikir kan karena dia sibuk sebagai guru gitu kan. Ya tapi iya benar juga, akhirnya dia masuk tuh bantu. Ya ibu-ibu yang ngajak adik saya ini sekarang tiba-tiba juga ngilang. Pas ditanya, Bu, kenapa ini ngilang? Iya, nggak boleh sama suami saya. jadi suaminya itu kan ya kan kalau lockdown tuh kan di rumah mulu gitu kan. Jadi ini ibu-ibunya emang aktif biasanya, wah kegiatan sosial segala macam. Tapi ketika suaminya lockdown ya mungkin maunya ditemenin apa kan. Jadi ketika ngelihat istrinya ini aktif gitu. Oh iya dah Bu, itu ridho suami. Lanjutkan Bu. Nah ini kan interaksi juga makin berkurang ya Mas Vicky. Tadi kan ada ya kita sedang ada pandemi, kemudian di lockdown gitu. Nah koordinasi dengan tim yang dilakukan Mas Vicky seperti apa Mas? Untuk memudahkan. Jadi ya simple sih, lewat WhatsApp aja gitu. Jadi kita mostly hubungan lewat WhatsApp.
Jadi kalau ada order, ya instruksi atau arahannya juga Iya, melalui WhatsApp ya, berarti semuanya ya. ya WhatsApp aja. Dan ini juga dimudahkan ya untungnya ya, dengan adanya Ya, WhatsApp. dari awal sih kayak gitu sih, karena saya kan mikirinnya pencegahan COVID juga ya. Ini salah satu campaign yang perlu kita kencengin. Jadi Ya. kita meminimalisir lah apa namanya. Walaupun memang harus ada pertemuan ya, setidaknya 2 minggu sekali itu ada pertemuan. Kita punya markas sih Mas. Jadi markas itu bisa juga buat tempat istirahat gitu ya. Tadinya ya apa namanya, sebelum ada markas kita nggak pernah ketemuan gitu, bingung kan mau ketemuan di rumah juga masih potensi. Ya, akhirnya saya coba sewa satu tempat buat gudang gitu ya, gudang produk-produknya sekaligus jadi markasnya ojek. Kalau mau ngopi gitu kan, saya sediain kopi, mau neduh, mau ya nyantai-nyantai lah gitu kan. Oke, baik. Tadi saya mau nampilin ini, Mas Vicky, nampilin produk-produknya. Boleh dong ditunjukin ke teman-teman nih? Oke. Siapa tuh bisa lihat video, kan kita pengen tahu produknya apa saja nih. Nah, ini kan akses digitalnya ya. Jadi ya, emang antar-antar tadi ya. Ini terlokalisir sih. Jadi kalau ini buat Jatimulya, tadinya saya mau buka di sekitar saya, cuma apa namanya? Saya mikir Jatimulya aja ini struggling banget buat apa namanya, mengakuisisi orang pakai aplikasi ini. Apalagi kalau buka di tempat lain gitu. Jadi saya mulai dari sinilah, nggak muluk-muluk. Kelurahan Jatimulya ya. Ini produk kaos ya berarti ini ya. salah satu nih, ini kerjasama sama teman SMA saya, emang orangnya kreatif. Dia nih kepala cabang branch manager di salah satu kantor cabang BRI. Tapi dia punya passion apa, seninya kuat banget. Salah satunya ya akhirnya ini nih. Jadi ini unik-unik lah. Ya. Jadi ada apa? Ini bisa beli satuan atau kita harus pesan banyak? Beli satuan, Mas. Bisa ya? Bisa. Oke. Bagus ya. Ada kaos. Apalagi nih, Mas? Nah, ini yang fast food. Ya, fast food. Baik yang layanan pesan antar, bebek Madura. Nah, ini yang bikin teman saya juga nih, bebek Madura. Pas frozen ini yang, jadi ceritanya kalau pas frozen, saya kan pernah dulu kerja di salah satu perusahaan frozen food lah ternama di Indonesia. Dan kemudian suatu ketika marketingnya nelpon saya gitu kan. Karena saya dulu waktu jadi karyawan di sana juga banyak bantu ngejualin produk-produknya gitu. Akhirnya pas nelpon saya, ya bantu nih jualan karena kan restoran kan banyak supply juga ke restoran, Mas. Ya itu kan ini kan 80% itu tutup gitu. Akhirnya ya dia bingung mau jual kemana nih, sedangkan produksi kan kalau tutup juga gimana gitu kan. Akhirnya saya dapat akses privilege ke situ. Nah, saya jualin. Emang ini agak tricky-nya ini bintang 5 sih Mas. Jadi ininya juga marketnya agak terbatas. Misalnya kayak ebi fry. Ebi fry itu untuk harga harga konsumennya 65.000 karena standar bintang 5 Mas. Beda lah. Beda. Ebi fry yang banyak beredar tuh yang 30, ada sih yang ya. 25, 30 ya, 25 ada gitu. juga ya. Saya tahu memang. Jadi marketnya emang benar-benar harus yang di atas yang ya, segmen atas ya. Nah, ini ya salah satu yang rajin menjadi reseller juga temannya Mas Adit tuh. Ada ya? Iya, yang namanya Arya. Oh gitu ya. Nah, itu karena saya punya stokis di Tangerang. Jadi kalau buat teman-teman yang di Tangerang, itu bisa dikirim dari Tangerang. Jadi secara ongkir juga lebih ekonomis. Lebih murah ya. Jadi tinggal dia. Nah, pernah dia pengalaman juga, ada salah satu produk yang branded ya, yang ada brandnya. Itu saya ngejualnya ke dia berapa dan saya kasih rekomendasi ke konsumen berapa gitu ya.
Nah, dia survei itu ke tempat ya supermarket. Ini jauh juga ya Ki, harga lu lebih murah. Ya, gue senyum-senyum aja gitu kan. Ya, terus dia nemuin juga ada tetangganya dia yang jualan tuh. Harganya segini nih, lebih murah Ki. Ternyata kuantitinya juga lebih kecil pas dibandingin jauh lebih murah di sini gitu. Jadi karena memang ambilnya dari produsen langsung, nah ini lebih murah. Lebih murah. Yang terakhir pas ke Buli, nah ini pas ke Buli ini ada apa Pak Arif nih yang favoritnya nih, Nah, Mas saya belum Arif coba nih saya nih. Setiawan. Jadi ini saya kerjasama tetangga saya ini dia chef dulunya di Hotel Indonesia. Oke. Dan Wah, emang spesialis di jaminan masakan mutu ya. Timur Tengah gitu. Dia pernah buka restoran sih walaupun sempat bangkrut ya, restorannya gagal. Nah, jadi emang apa namanya? Ya ini termasuk yang repeat ordernya lumayan banyak sih kalau pas ke Buli. Tapi lagi-lagi emang marketnya kalau ini market middle up ya. Jadi harganya juga lumayan ya. Ya, gitu sih. Terus ya ini Pasmart, ini untuk belanja di mana-mana 212 Mart, pasar pagi, toko bangunan, apotik. Ya kalau biasanya kalau malam-malam tuh jam 9 malam tahu-tahu ada yang minta dibeliin obat gitu kan, urgent karena sakit. Nah itu yang ini bermanfaat banget yang apotek nih. Itu. Yang tadi ya, Ini yang Vulture ya. di Nature gitu ya. Jadi memberdayakan pengrajin kayu di Bekasi. Ini herbal. Jadi ini ada salah satu UKM kita yang dia udah walaupun ini tantangannya kalau herbal Mas sulit bersaing kalau misalnya industri kecil karena saingannya itu adalah pabrik-pabrik gede Mas. Sehingga secara cost lebih efisien. Saya bandingin nih misalnya jahe merah gitu ya. Jahe merah yang bubuk. Nah, itu secara harga emang masih kalah bersaing sih dibandingin yang produsen-produsen besar. Ya ini harus terus disupport nih sih. Nah ini pas kopi yang kemarin Mas Adit. Iya, saya coba nih. Mas? Enak. Rasanya Rasanya enak. Kopi susunya enak kok. Yang saya belikan waktu itu apa ya? Rasa gula aren ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu enak. 1 liter ya? 1 liter. Botol 1 liter. Nah ini juga tetangga saya ini Mas. Oh, bikin sendiri gitu ya? Buat dibotolin Jadi sendiri. tetangga saya kan udah mau pensiun. Udah mau pensiun, emang dia hobinya kopi gitu kan. Dan apa namanya? Dia memang sempat bikin warung kopi, cuma kemudian ya sekarang udah tutup gitu ya. Terus ya udah kita kerjasama aja, saya pasarin gitu. Nah itu akhirnya adalah pas kopi ini. Jadi emang ya nggak kalah sama kopi kenangan sih. Iya, Pas kopi. saya rasain tuh. Jadi kalau buat kangen-kangen kopi kenangan ya gantinya inilah ini gitu. ya. Lebih dekat lagi ya, lebih murah kalau Iya. dari rumah kan. Dapat datang ke Iya, ini. betul. Oke, apalagi Mas Vicky? Ya ini kita Yang sempat dulu. promo pada ya kita lahirnya itu kan 15 April. 15 April. 4 Jadi bulan lalu lahirnya ya. tuh 15 April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekarang udah 4 bulan. Pas 4 Jadi bulan. kita kemarin diskon 50% untuk tarif antarnya. Nah, sekarang nih kita promo nih Agustusan buat iya. Ya, jadi memang kan yang ya sebagaimana perusahaan-perusahaan yang berbasis mindsetnya Jepang secara manufaktur, jadi Astra ini terus berinovasi tuh Mas, sehingga lama-lama tuh dia nemuin metode-metode yang secara cost bisa lebih minimize, akhirnya kita juga bisa kasih harga yang bagus buat customer kita itu. Tapi memang produknya sih awet sih Mas. Kalau saya bandingin dengan produk yang lain yang pernah saya dapatkan ya, saya beli di tempat lain juga lebih awet yang ini. Ini bukannya
mau jualan juga gitu ya. Siapa tahu ada Nggak teman-teman apa-apa yang juga dengar sih. gitu. Tapi kalau ada yang mau beli, boleh lewat saya juga kok. Kebetulan Mas Iya, Adit juga ada lewat sama Mas juga. Adit, silakan. Sama aja. Ya, secara produk sih lumayan menurut saya. Dan apa ya, bahan apa tuh mika ya, yang plastiknya itu juga Ya, berbeda lah dengan kalau saya rasakan sih beda. Ya yang kebetulan yang saya dapatkan itu memang di bawahnya ini dan harga jauh di bawah dia gitu. ya. Jadi emang banyak sih sebenarnya, termasuk produk lokal juga banyak yang Ya. meniru produksi yang awalnya impor dari Cina itu, Mas, yang ada biru-birunya itu kan. Oh, banyak Ya sekali. nggak apa-apa lah, kan marketnya beda-beda kan. Ada yang Hmm. emang maunya harga sekian, ada yang butuh kualitas. Ya kalau buat kualitas ya silakan kualitas Astra. Ya. Oke. Setuju saya. Silakan pesan. Oke, lanjut Mas Iki. Ya ini yang tadi ya, sisi pengabdiannya, gerakan pas beras gitu ya. Jadi sejauh apa, ya ini update bulan lalu itu sudah 15.800.000, alhamdulillah udah 264 paket yang Oh, alhamdulillah kita ya. bagikan buat apa, masyarakat. Jadi ini pun nggak cuma terbatas saya penyalurannya di Jatimulya sih, Mas. Jadi ini nyebar, saya kan punya teman-teman di baik di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi itu nyebar ke semua Bekasi. Jadi berbagai apa kelurahan ya, berbagai kelurahan atau desa gitu. Ini Seperti dapat, jadi ditentukan ya, kerjasama sama Mas. pemerintah. Ditentukan. Maksudnya siapa yang akan layak mendapatkan beras ini sudah ada daftar semacam listnya begitu dari Pemda setempat atau memang dipilih langsung oleh teman-teman dari Pas Beras? Jadi Atau Mas bedain ya? kalau ya karena saya kan punya banyak teman di apa, baik di Kelurahan Jatimulya maupun di kelurahan atau desa yang lain. Jadi saya percayakan ke mereka, nah mereka ngasih dokumentasinya ke saya gitu. Jadi Oh, mereka baik. yang punya, saya kasih kriterianya ya orang yang terdampak, intinya orang yang terdampak secara ekonomi karena pandemi. Tapi mostly gini sih Mas, mostly ini sih orang-orang nggak ada pandemi pun susah gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya, iya. jadi emang apa, laporan dari mereka, ya ini mah emang karena nggak ada pandemi aja, mereka juga hidupnya susah. Berarti emang ya alhamdulillah lebih powerful lagi, apa lebih berimpact lagi mudah-mudahan gitu kan. Ya. Oke, silakan lanjut, Mas Vicky. Ya ini terakhir aja sih. Ya intinya ya kita lah humanisme ya, sebagaimana apa yang kita pelajari, kita yakini bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita juga pengen hidup sekali di dunia ini, ya kan sekali aja kan, nggak nyampe 2 kali, 3 kali. Iya. Ya ini punya manfaat yang banyak gitu kan, sebagai bentuk syukur kita dikasih apa, ya kita giving ke orang, kita nyalurin lah istilahnya, kita dikasih ilmu, kita dikasih rezeki, harta gitu ya, kita dikasih kesehatan, dikasih waktu, ya kita kemas itu menjadi sebuah pelayanan, sebuah pengabdian untuk orang-orang di sekitar kita, orang keluarga, tetangga, maupun masyarakat lingkungan kita. Wah, bagus nih closing Mungkin statement dia nih. itu. Ada pesan untuk kita-kita, Mas Vicky? Siapa yang mau usaha, berwirausaha, atau misalkan mau ikutin jejaknya Mas Vicky? Silakan Mas, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita tutup nih. Kebetulan juga sudah mendekati zuhur ya, ini berarti ya. Silakan. Iya, udah mulai azan nih kalau di situ. Nah, jadi saya ngucapin terima kasih buat Mas Adit nih, senior saya di apa, di kantor dan di alma mater psikologi Unpad. Terima kasih kesempatannya. Saya juga banyak belajar nih dari Mas Adit ya, kiprahnya Mas Adit, baik secara profesional maupun secara sosial lah. Terinspirasi juga dari Mas Adit. Kalau pesen apa ya? Ya kalau mau usaha sebenarnya ini banget sih, apa, common sih orang pesennya kayak gini pasti ya.
Kalau mau usaha mah jalan aja duluan gitu. Jadi nggak usah banyak mikir. Jadi action aja gitu. Nanti lama-lama ya kita terpaksa mikir juga kok gitu. Action aja dulu. Lama-lama kita terpaksa mikir gitu. Jadi apa namanya? Ya beberapa kali gagal suksesnya usaha saya, kesimpulannya gitu sih. Action aja dulu. Jadi kita eksekusi. Ya pastinya kalau eksekusi kan awalnya udah ada plan tertentu lah, tapi jangan terlalu menunggu perfect untuk plan itu. Jadi ya lakukan sekarang gitu. Mau usaha, lakukan sekarang, ayo. Langsung ya. Kalau gitu mau ya. bareng-bareng, ayo gitu. Gabung di pas reseller ya. Siap, saya sudah mendaftar satu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky, sama sharingnya sangat luar biasa sekali dan memberikan positif ya. Ini aura-aura positif nih yang kita sampaikan ke teman-teman yang nonton video kali ini ya Mas Vicky ya. Semoga pandemi ini tidak membuat kita semakin terpuruk, justru semakin banyak hal yang bisa kita manfaatkan ya Mas Vicky. Ya. Terima kasih banyak, saya pamit Mas Vicky, terima kasih. Sampai ketemu lagi atas sharingnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Vicky ya. Ternyata memang perjalanan usahanya sampai akhirnya bisa terbentuk seperti saat ini dalam jangka waktu 4 bulan. Itu teman-teman tadi sudah lihat banyak sekali usahanya dan juga niat baik yang disampaikan oleh Mas Vicky terhadap lingkungannya dan juga untuk teman-teman atau masyarakat kita yang mungkin kurang mampu gitu ya, yang sedang terdampak dari beberapa kondisi pandemi di saat ini. Nah, kita doakan saja semoga beliau bisa terus mengembangkan pasbanget.id-nya sehingga Pas Banget ini bisa dirasakan manfaatnya kepada orang-orang di sekitar kita semua. Dan terutama di daerah kelurahannya Mas Vicky, mungkin nanti merambah sampai ke kelurahan lain, bahkan bisa masuk ke Jakarta, Bogor, dan lainnya. Ya, kita doakan aja. Dan teman-teman yang ingin tertarik menjadi reseller juga boleh, silakan saja menghubungi Mas Vicky, dan nanti ada nomor telepon yang akan saya sampaikan di bawah ini. Silakan saja langsung dikontak beliau, siapa tahu teman-teman bisa kerjasama, atau menjadi investor juga monggo, silakan gitu ya. Karena yang namanya usaha kan bisa dimulai dari mana saja dan kapan saja. Dan kata Mas Vicky tadi, ya sudah lakukan saja, jangan tunggu-tunggu. Oke, kira-kira video kita hari ini cukup sekian saja. Sudah banyak sekali saya dengar lalu lalang motor mobil mungkin sudah mulai beraktivitas orang-orang sekitar daerah rumah sini. Jadi sayangnya saya segerakan saja video ini dan nanti saya akan berjanji akan coba mengangkat topik yang lainnya yang mungkin tidak kalah menarik dengan topik hari ini ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah bisa mendengarkan dan juga melihat video kami. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan juga nanti di like dan share ya. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.